Oke, selamat siang anak-anak Ibu semua. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Nah, hari ini Ibu akan membahas tugas kita 2 minggu lalu mengenai use case diagram, pemesanan ya. Berdasarkan hasil pekerjaan kalian yang sudah saya Ibu periksa, ini ada sedikit evaluasi. Yang pertama, ada satu kelompok yang menyetorkan, use case diagram yang berbeda, padahal mereka dalam satu kelompok yang sama. Seharusnya cukup menyetorkan satu saja use case diagram berdasarkan hasil diskusi kelompok. Mohon dicatat. Kemudian yang kedua, kalau kalian belum paham penggunaan include ataupun extend, kalian cukup menggunakan, eee, direct association atau tanda panah yang di star UML-nya. Kemudian yang ketiga, mohon sering-seringlah berlatih mengenai alur sistem, karena dengan mempelajari alur sistem, kalian akan paham bagaimana, nantinya kalian membangun sebuah prototipe aplikasi. Kenapa? Karena alur penting sekali untuk menyiapkan form-form atau interface, kemudian bagaimana media penyimpanannya atau database-nya. Jadi, yang namanya membangun aplikasi, kalian harus tahu alur, karena dengan alur kita akan tahu bagaimana formnya, kemudian bagaimana, database-nya, siapa saja yang akan menggunakan, itu yang poin yang paling penting sekali. Aneh kalau kita tahu bahasa program, tapi kita nggak tahu program apa yang akan kalian bangun. Seperti itu contohnya. Oke, langsung saja saya bahas ya untuk, use case yang tugas 2 minggu lalu. Nah, di sini buatlah use case diagram dengan kasus sebagai berikut. Di sebuah gudang grosir melayani pelanggan untuk melakukan pemesanan barang. Staf penjualan akan mencetak faktur atau nota yang akan diberikan kepada pelanggan setiap kali menerima pesanan dari pelanggan. Nah, dari kasus ini, dari yang kalian baca di sini, di sebuah gudang grosir melayani pelanggan untuk melakukan pemesanan barang. Berarti ada aktornya yang sudah kita tertebak di sini. Yang pertama apa? Ada pelanggan. Kemudian staf penjualan akan mencetak faktur. Berarti ada pelanggan, ada staf penjualan. Oke. Untuk aktor sudah kita temukan. Skenario kita akan baca di sini secara berulang-ulang. Oke. Kemudian, apa yang dilakukan oleh pelanggan? Kita akan mulai mengenal use case-nya. Pertama, pelanggan akan melakukan pemesanan barang. Oke. Berarti ada case-nya di situ. Use case-nya adalah melakukan pemesanan barang atau boleh kalian gunakan kata pesan barang. Ya, yang penting kalimatnya aktif dan mudah kalian pahami. Kemudian apa saja yang dilakukan kembali oleh pelanggan? Coba dibaca lagi. Staf penjualan akan mencetak faktur atau nota yang akan diberikan kepada pelanggan. Oke. Case kedua, ternyata selain melakukan pemesanan barang, si pelanggan juga nanti akan menerima kwitansi atau faktur atau nota. Oke. Berarti untuk case dari si aktor pelanggan ada dua, yaitu case memesan barang kemudian menerima atau menerima faktur atau cetakan faktur nota. Oke. Paham dulu sampai di sana ya? Oke. Untuk kasus kedua, perhatikan. Staf penjualan akan mencetak faktur. Kemudian perhatikan di sini untuk si aktor penjualan. Saat pelanggan melakukan pesanan, siapa yang melayani? Tentu staf penjualan. Berarti staf penjualan akan melayani pemesanan. Apa yang dilakukan oleh staf penjualan? Pertama, dia akan memasukkan atau mengentri pesanan dari pelanggan. Betul. Jadi ada proses nanti entry pemesanan. Kemudian apa lagi yang dia lakukan? Setelah dia input pemesanan, tentu yang akan dia lakukan adalah menampilkan pemesanan tersebut, ya kan? Setelah dia input, dia akan tampilkan. Berarti proses berikutnya adalah view pemesanan, view atau menampilkan pemesanan.
Jadi dia akan bertanya, "Sudah benar pesanannya seperti ini, Pak?" Ada feedback-nya. Oke. Kalau sudah diiyakan oleh si pelanggan, dia akan mulai yang melakukan hitung pesanan. Berapa pesanannya, ini, berapa jumlah barang yang akan dipesan, kemudian harganya berapa. Nah, itu akan dihitung oleh si staf penjualan. Oke, berarti ada case entry pemesanan, ada view pemesanan, kemudian hitung pemesanan. Apalagi yang dilakukan oleh staf penjualan? Jangan lupa, setelah pemesanan diproses, setelah pemesanan di-view atau ditampilkan untuk cross-check, kemudian setelah dihitung, tentu akan dicetak nota. Nota yang akan diberikan kepada pelanggan. Berarti case berikutnya adalah mencetak kwitansi atau nota. Perhatikan, case apa yang dikerjakan bersama-sama antara si pelanggan kemudian si staf penjualan? Oke, benar. Case yang dikerjakan bersama-sama adalah case cetak faktur, ya. Masalah cetak faktur akan diakses oleh dua aktor. Si aktor pelanggan akan menerima faktur. Si aktor staf penjualan akan memberikan faktur. Case yang dilakukan bersama-sama adalah case cetak faktur. Oke. Kemudian, apalagi yang dilakukan terakhir oleh si staf pelanggan? Tentu hasil akhirnya dia harus membuat laporan, ya. Dia harus membuat laporan dari semua transaksi yang terjadi, baik pelanggan A maupun pelanggan B, pelanggan C, dan sebagainya. Hasil akhirnya dia tentu akan membuatkan laporan atau menggenerate semua laporan. Oke. Nah, oke. Berdasarkan hasil ini kita akan bisa simpulkan bahwasannya untuk aktor dalam use case pemesanan di atas atau sesuai dengan soal, kita menggunakan aktor pelanggan, kemudian ada aktor staf penjualan. Kemudian use case-nya untuk pelanggan ada use case memesan barang, kemudian ada menerima faktur. Kemudian untuk staf penjualan ada entry pemesanan, view pemesanan, kemudian hitung pemesanan, kemudian mencetak faktur, kemudian membuat laporan. Oke. Mohon diperhatikan. Dalam kasus ini, ya, walaupun ada yang saya lihat menginput data pelanggan. Ada yang seperti itu. Padahal saya sudah tekankan sekali lagi. Tolong dipetakan permasalahan dalam sebuah transaksi. Oke. Kata kuncinya adalah transaksi. Kata kunci berikutnya adalah pemesanan. Bukan lagi tentang mengelola data pelanggan, itu tidak, ya. Lihatlah batasan sistem. Makanya saya minta kalian berkelompok bertiga supaya ada saling kontrol antara teman-temannya. Kalau ada yang kelewatan atau terlalu luas mengambil batasan sistem, nanti ada yang mengingatkan. Itulah fungsinya tim kelompok. Oke, saya akan contohkan menggunakan Star UML. Seperti biasa kan kalian sudah biasa membuat use case diagram, ya. Nah, pertama tinggal tambahkan aktornya. Aktor yang tadi, siapa aktor yang tadi? Ada pelanggan, ya. Oke. Kemudian aktor berikutnya, ada siapa? Ada staf penjualan. Oh, sorry. Staf penjualan. Oke. Nah, case-nya tadi. Nah, case yang tadi, oke, ada case memesan barang. Oke. Kemudian case berikutnya ada case yang dikerjakan bersama-sama cetak faktur. Oke. Atau mencetak faktur boleh atau faktur boleh, ya. Yang penting kalian paham nanti menjelaskan. Kemudian, nah, staf penjualan ngapain aja? Oke. Dia ada entry pesanan. Entry pesanan, ya. Kemudian ada view pesanan.
Oke. Apalagi? Hitung pesanan. Oke. Kemudian ada, nah cetak faktur sudah ada, tinggal buat laporan. Membuat laporan. Membuat laporan ini laporan rekap keseluruhan ya. Nah, oke. Nah, kita lihat di sini. Oke. Oke. Untuk membuat ini sebenarnya memperingan cara kalian melihat sistem ya. Kalau kalian buat sistemnya complicated ya akan tetap complicated. Tapi kalau kaliannya orangnya eee, bisa berpikir lebih ringan, ya tentu permasalahan akan semakin ringan. Nah, ini yang saya bilang, kalau kalian belum biasa menggunakan include ataupun extend, cukup menggunakan directed association. Tinggal kalian klik di sini, oke. Oke, kemudian apa yang dilakukan berikutnya? Oke, dicetak faktur juga. Oke. Kemudian staf pemesanan ini yang dia lakukan. Oke. 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 Dah. Jadi ini adalah proses yang dia lakukan. Silakan kalian atur nanti supaya rapi atau seperti apa. Oke. 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 Nah, seperti ini saja sebenarnya mudah. Saat kalian mengenal nanti extend dan include nanti akan saya jelaskan ya. Karena sekarang masih belajar sederhana dulu, nanti sebenarnya kalau kalian perhatikan antara entry dan pemesanan tentu merupakan sebuah proses yang tidak sama ya. Jadi misalnya nih, view pesanan akan terjadi ya saat view pesanan bisa dilihat tanpa melalui entry pesanan. Contohnya, kalau sudah pesanan yang terdahulu kan nggak mesti entry masuk ke view, dia bisa langsung masuk ke view tanpa melalui entry pesanan. Oke, seperti itu. Kalau hitung pesanan tentu harus lewat, eee, view pesanan, ya, nggak bisa dia ngitung, dia harus masuk di sini, berarti di sini ada proses include, nah seperti itu. Entry dengan view, artinya dia bisa dibuka salah satu, tidak mesti harus memproses salah satu, artinya, tidak mesti menggenerate salah satu, kalian bisa menggunakan extend. Tapi kalau belum paham enggak masalah kok ya, yang penting kalian paham dulu panah-panahnya ini, bahwasannya ini loh kasusnya, seperti ini saja dulu, oke? Oke. Supaya kalian, penting yang saya harapkan di sini adalah kalian bisa memetakan dulu masalahnya seperti apa. Karena di dalam use case adalah bagaimana cara kita memetakan masalah. Masalahnya apa saja, kegiatannya apa saja. Antara entry pesanan dan view pesanan tentu isinya tidak sama. Kalau entry pesanan isinya adalah memasukkan data pesanan. Kalau view isinya adalah menampilkan data pesanan, ya. View mencari berdasarkan pelanggan A, pelanggan B, dan pelanggan C. Tentu aktivitas di dalam entry pesanan dengan view pesanan tidak sama, makanya dia dibuatkan dalam case yang berbeda. Kemudian apakah view pesanan dengan hitung pesanan, sama? Tidak, ya. Karena view pesanan hanya menampilkan saja, tapi hitung pesanan dia harus memilih salah satu untuk diproses untuk dihitung. Misalnya saja, dia akan menghitung pesanan si A dari bulan selama 1 bulan ini. Kan mungkin saja orang berbelanja lebih dari 1 atau 2 kali ya ke dalam, apa namanya, gudang grosir. Nah, seperti itu. Nah, untuk membuat laporan tentu berbeda konten isinya atau aktivitasnya dengan hitung pesanan atau view pesanan atau entry pesanan atau case-case yang lain. Itu maksud saya. Bahwasannya jangan kalian membuat sebuah use case diagram di mana aktivitas dari, setiap use case itu sama, ya. Use case diagram artinya apa yang dikerjakan, ya, apa masalahnya dengan aktivitas yang berbeda. Oke, paham dulu sampai situ? Nah, kalau sudah, lagi sebentar itu ada tugas yang saya sudah share, silahkan kalian berlatih lagi ya, mengenai memetakan permasalahan dulu. Nanti, pelan tapi pasti kalian pasti akan paham mengenai membangun sebuah sistem. Oke, itu saja dari saya. Selamat siang, selamat belajar.
Semoga kita bisa segera melakukan pembelajaran tatap muka, sehingga diskusi kita bisa akan lebih baik, secara dua arah. Oke, selamat siang dulu anak Ibu semua, tetap sehat, tetap semangat, sampai bertemu lagi minggu depan.